Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz. Sore. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, fi khairin wa afiyah. Masya Allah, alhamdulillah. Meskipun lebih tua dari saya, tapi energiknya tidak kalah. Masya Allah, ini patut kita contoh ya. Jiwa semangatnya ini patut kita contoh. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun berada, apa kabar? Ya, alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan keistiqomahan, masih diberikan kenikmatan, sehingga dimanapun berada, apapun aktivitasnya masih bisa mengikuti kajian sore atau ngasuh pada hari ini. Tidak terasa hari ini sudah masuk 10 hari kedua, Ustaz, di Ramadan tahun ini ya. Baik, pemirsa dimanapun berada, pada sore hari ini kita akan memperdalam keilmuan kita di bulan Ramadan sambil menunggu waktu berbuka. Tema sore hari ini adalah sedekah membuat hidup lebih berkah. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita ke inti pada kegiatan sore hari ini. Monggo Ustaz, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi haqqa hamdi wa askuruhu haqqa syukri. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian, para pemirsa ngaji sore lewat YouTube di SMK Muhammadiyah, channelnya SMK Muhammadiyah yang senantiasa dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Walaupun kita puasa, tetap semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, dan semangat untuk menambah kebaikan dan kebaikan. Nah, oleh sebab itu, pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada sore hari ini kita sekalian masih diringankan hati kita untuk mendengarkan dan juga untuk bersama-sama belajar kajian sore. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita sekalian. Amin. Salawat serta salam Allah semoga tetap pada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Nabi panutan, Nabi yang senantiasa memberikan teladan bagi kita sekalian, baik di dalam apapun, di dalam rumah tangganya, di dalam perjuangannya, di dalam bertetangga dan lain sebagainya, dan juga dalam beramal. Sudah barang tentu, mudah-mudahan kita sekalian dapat mengikuti sunnahnya. Amin. Terima kasih. Kita sore hari ini temanya sedekah. Orang kalau mendengar kata sedekah itu hubungannya dengan materi, dengan memberi dan sebagainya. Padahal sesungguhnya sedekah itu artinya luas. Sedekah itu baik bisa berupa material dan juga bisa non material. Kalau memberi sebuah barang, benda dan sebagainya, ketika kita memiliki sesuatu dan ada seorang atau yang lainnya memerlukan bantuan kita, ini juga disebut sedekah. Tapi yang non material juga ada yang disebut sedekah, seperti ketika kita berjumpa dengan saudara muslim, kita tersenyum pun juga bisa berarti sedekah. Tapi kalau saudara kita yang memerlukan bantuan uang, bantuan material, tidak boleh kita cukup hanya bersedekah senyum, tetap harus bersedekah dengan material. Iya, betul. Dan juga termasuk pula sedekah orang menyingkirkan duri di tepi jalan, di tengah jalan pun juga
juga bernilai sedekah. Banyak sekali, seluas sebenarnya kajian atau membahas masalah sedekah itu. Tapi untuk sore hari ini hubungannya sedekah dengan hal yang menyangkut psikis, yang menyangkut kejiwaan kita. Kalau orang tahu bagaimana kemuliaan sedekah, orang tidak perlu menunggu kaya untuk melakukan sesuatu sedekah. Ya, sedekah itu bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Saya tak sedekah kalau sudah kaya. Kaya pun mungkin tidak akan bisa bersedekah karena tidak pernah atau tidak terdidik dan tidak terbiasa untuk melakukan sedekah. Walaupun punya uang 2.000 barangkali 3.000, ini bisa untuk bersedekah dengan memberikan sesuatu barangkali, atau menyumbang orang lain, atau memberikan kepada orang yang meminta, karena kemampuan seperti itu. Nah, kalau hal yang menyangkut proyek besar, membutuhkan dana besar, kita orang kaya ya sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin nilai pahalanya orang bersedekah satu dengan yang lain pun juga berbeda. Kalau orang yang kaya itu nyumbang 10 juta, itu mungkin sama dengan orang miskin menyumbang 5.000 karena kemampuannya seperti itu. Kalau orang tahu bagaimana kemuliaan orang bersedekah, itu pasti akan ringan dan mudah untuk melakukan. Ini ada sebuah perumpamaan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalil habati ambatat sabna sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habah. Kalau orang tahu maksud arti ayat ini, orang pasti berlomba-lomba untuk bersedekah. Perumpamaan orang yang menafkahkan, membelajarkan hartanya di jalan Allah itu sebagaikan sebulir biji padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya 100 bulir lagi atau biji lagi. Jadi kelipatannya 1 butir menjadi 7 tangkai, dari 7 tangkai masing-masing 100 jadi 1 butir bisa berlipat menjadi 700 gitu. Kalau orang tahu seperti itu akan mudah untuk bersedekah. Ya. Tapi kita bersedekah itu jangan terus kok mengharap imbalan baik dari orang yang kita sedekahi ataupun dari Allah. Kita ketulusan, keikhlasan, Allah akan menilai sendiri apa yang kita lakukan. Banyak hal dan juga hadis-hadis yang membicarakan tentang sedekah, seperti manasokot amwalu manasokot sodakotun bilmal, bahwa harta itu tidak akan pernah berkurang ketika kita sedekahi. Jadi justru kita kalau bicara soal matematik, sesuatu yang kita kurangi pasti berkurang, tapi kalau sedekah tidak akan berkurang, justru akan memberikan keberkahan. Nah, ada hal-hal yang lain keutamaan sedekah itu, yang diantaranya lah sedekah itu bisa menghapus kesalahan kita. Kalau orang sudah kesalahannya terhapuskan, maka sudah barang tentu tidak punya kesalahan, maka akan menjadi enjoy, menjadi enak, rileks dan sebagainya. Jadi sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, as-shadaqatu tufi'ul khotoya kama yutfi'ul ma'unar. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan seperti air pemadam api. Dan yang kedua, sedekah bisa menjauhkan dari siksa neraka. Ittaqunar, jauhilah atau berlindunglah kalian dari neraka. Walaupun kita sekalian ini berlindung dari neraka dengan apa? Dengan jalan juga bersedekah. Masih banyak lagi hadis-hadis keistimewaan sedekah. Apabila kita sekalian ini bisa mengkajinya, artinya kalau sedekah itu sudah
bisa mendarah daging dalam diri kita. Itu karena sedekah itu juga implikasi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena semua ibadah rukun Islam mulai dari sholat, zakat, puasa itu semuanya menyangkut masalah ibadah istimaiyah. Adanya suatu empati kepada perbuatan empati kepada orang lain termasuk bersedekah itu. Maka hendaklah kita ringan bersedekah agar hidup kita ini menjadi berkah. Ringanlah bersedekah agar kita sekarang ini senantiasa apa yang kita miliki ini menjadi berkah. Karena apa? Kalau Allah itu mau, semua orang itu akan dijadikan kaya. Tapi Allah tidak akan menjadikan begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ketika ada yang kaya dan miskin, maka Allah perintahkan kepada umat manusia, wa atidal qurba haqqahu wal miskina. Jadi disuruh bersedekah, mengeluarkan hartanya, mensedekahkan hartanya kepada orang yang terdekat, orang-orang miskin dan sebagainya. Kalau orang semuanya kaya ya, mungkin kalau kita butuh bantuan, mereka tidak akan mau karena sama-sama kaya ya. Kalau kita butuh umpamanya punya sawah, ladang, butuh orang mencangkul, mereka sudah tidak mau yang mencangkul karena mereka juga punya duit untuk mencari pekerja dan sebagainya. Nah inilah sebagai sunatullah, karena sesungguhnya orang-orang miskin itu ya, pada dengan garis besarnya orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya itu sesungguhnya mereka itu juga punya harta, tapi harta mereka dititipkan kepada orang-orang yang kaya. Nah tinggal orang yang kaya itu mau tidak mengeluarkan hak mereka kepada yang miskin. Ketika jangan mengira seorang yang kaya itu mengeluarkan hartanya itu adalah memberi itu miliknya, itu hak mereka, hak si miskin. Maka sebab itu salah bagi orang-orang yang kaya mengeluarkan hartanya, membelanjakan hartanya itu dikiranya miliknya sendiri. Maka jangan terlalu banyak berharap untuk ini sebuah kewajiban kalian. Ya berharapnya ya berharap kepada Allah. Motivasinya motivasi Allah, kita melaksanakan perintah Allah. Ya inilah sedekah. Dengan kita sudah mengeluarkan haknya orang lain yang ada dalam kekayaan kita, nah insya Allah kita akan terkurangi beban hidup kita. Makanya banyak orang-orang kaya menjadi tamak, rakus itu disebabkan apa? Mereka miliknya orang-orang miskin yang dititipkan Allah kepada dia tidak dikeluarkan untuk dizakati, dikeluarkan untuk sedekah dan sebagainya, tapi justru ditumpuk-tumpuk. Yang harta itu semakin menumpuk harta, semakin orang itu semakin bakil, semakin rakus, semakin tamak. Maka oleh sebab itu apapun yang kita miliki, apapun yang kita mampu, hendaklah kita bersedekahlah sesuai dengan kemampuan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita bersedekah menunggu kaya. Jangan sampai kita bersedekah menunggu kalau kita punya kelebihan uang dan sebagainya. Ini motivasi untuk bersedekah, karena masih ada ayat-ayat yang lain. Orang yang meninggal dunia pun ingin dikembalikan lagi untuk bersedekah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan mumpung kita masih ada kesempatan waktu, Allah memberikan kehidupan kepada kita gunakan kekayaan yang ada dalam diri kita ini untuk kita sisihkan. Ini adalah merupakan bagian atau hak daripada orang lain atau orang yang perlu mendapatkan santunan dan sebagainya. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Tema ngasuh kita pada sore hari ini yaitu tentang bersedekah, dan tadi ada satu poin yang yang bisa saya ambil, salah satunya yaitu orang kaya itu kekayaannya bukan untuk milik sendiri gitu ya. Terus ada hak orang lain di sekitarnya, yaitu rezekinya dititipkan kepada orang kaya. Terus kemudian semoga kita tidak termasuk orang-orang yang bakhil,
ya, tidak termasuk orang-orang yang pelit kalau bahasa Jawanya. Mas, astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Baik, Nun Sewu Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari pemirsa. Ini adalah kalau sedekah darah atau apa namanya donor darah itu bagaimana hukumnya kalau dilakukan di bulan puasa ini? Donor darah pernah di awal kita sampaikan ini. Yang membatalkan puasa kan masuknya sesuatu dari lubang jauh gitu. Donor darah itu bahkan juga bagian dari sebuah kebaikan, bagian dari ibadah. Lah kalau donor darah itu membatalkan puasa, itu bagaimana? Kalau ada orang-orang yang membutuhkan darah kita, kecuali kalau kita pada waktu puasa, kalau kita donor darah tidak menjadikan kita lemas, itu berbeda, mungkin akan dicarikan yang lainnya. Tapi kalau kita masih kuat, mampu, tidak ada masalah. Itu bagian dari sebuah amal soleh. Masya Allah. Jadi begitu ya, pemirsa, panjenengan, entah siapapun yang bertanya, ini pertanyaan sudah saya sampaikan dan juga sudah dijawab oleh beliau Kiai Haji Hasyim. Jadi intinya kajian pada sore hari ini adalah bersedekah, tidak usah menunggu kaya, tidak usah menunggu ada rezeki, jadi semampu kita, dan takaran sedekah itu sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Seperti tadi yang sudah disampaikan, 10 nominal 10 jutanya orang kaya sama mungkin akan sama dengan 5.000-nya orang yang pas-pasan ya. Mohon maaf yang ekonominya pas-pasan atau orang yang sederhana. Jadi gitu. Terus ini sebelum saya tutup Ustadz, ini ada titipan dari Takmir Masjid Nurul Hakim Kampus 2. Jadi Takmir Masjid Nurul Hakim Kampus 2 SMK Muhammadiyah 3 Dolopo ini membuka donasi, Bapak Ibu pemirsa, membuka donasi pintu dan jendela masjid. Jadi ini masjid yang ada di sana itu belum ada pintu dan masjidnya, belum sempurna. Jadi untuk menambah kenyamanan dalam beribadah, kemudian menambah kebersihan, meningkatkan kebersihan, juga menjaga keamanan, menambah keamanan aksesoris masjid dan lain sebagainya. Ini takmir masjid akan membeli pintu dan jendela masjid. Nah, bagi Bapak Ibu pemirsa jamaah ngasuh dimanapun berada yang ingin berdonasi kepada Masjid Nurul Hakim, ini bisa disalurkan atau ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Masjid Nurul Hakim dengan nomor rekening 321-201-049-973-531. Saya ulangi, donasi transfer bisa dikirim ke Bank BRI atas nama Masjid Nurul Hakim dengan nomor rekening 321-201-049-973-531. Kemudian setelah melakukan transfer bisa konfirmasi bukti transfer kepada Bapak Noviatoni Jauhari dengan nomor 0856-4900-0481 atau bisa juga kepada saya Alauddin Haris dengan nomor 088235766898. Jazakumullah khairan kasir. Semoga sedekah Bapak Ibu dapat diterima oleh Allah dan dilipat gandakan, utamanya di bulan suci Ramadan ini. Amin. Akhirnya tidak terasa kajian sore hari ini telah berlalu. Semoga nanti bisa bertemu lagi di kemudian hari. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas waktunya pada sore hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Baik pemirsa dimanapun berada, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirnya
SMK Muhammadiyah 38, cerahkan masa depan, santunkan kepribadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.